Halo teman belajar, nah kali ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Nah teman belajar tahu nggak sih ternyata sifat koligatif larutan itu dibagi menjadi 4 loh. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap yang disimbolkan dengan delta P, lalu kenaikan titik didih yang disimbolkan dengan delta TB, lalu penurunan titik beku yang disimbolkan dengan delta TF, dan yang terakhir yaitu tekanan osmosis yang disimbolkan dengan Pi. Nah, sebelum kita bahas satu persatu mengenai sifat-sifat koligatif larutan tersebut, tentu kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari sifat koligatif larutan. Menurut teman belajar, apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Nah, sifat koligatif larutan yaitu sifat yang bergantung pada jumlah zat terlarut yang dinyatakan dalam bentuk konsentrasi. Artinya, sifat koligatif larutan tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya dan hanya bergantung pada jumlah zat terlarutnya. Sekarang teman belajar coba perhatikan, di layar terdapat dua buah larutan yang berbeda, yaitu gula 0,5 molar dan gliserol 0,5 molar. Menurut teman belajar, apakah kedua larutan tersebut memiliki sifat koligatif larutan yang sama atau berbeda ya? Nah, ternyata kedua larutan tersebut memiliki sifat koligatif larutan yang sama. Hal tersebut dapat kita lihat dari jumlah zat terlarutnya, di mana larutan gula dan gliserol memiliki jumlah zat terlarut sama yaitu 0,5 molar. Artinya mereka akan memiliki sifat koligatif larutan yang sama. Nah, sekarang kita akan bahas sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Nah, sebelumnya teman belajar pasti pernah dong masak air dalam panci yang tertutup. Nah, ketika air tersebut mendidih, maka teman belajar akan menemukan bulir air di atas permukaan tutup panci. Kira-kira bulir air tersebut didapatkan dari mana ya? Nah, ternyata bulir air tersebut didapatkan dari penguapan air yang ada di dalam panci. Nah, semakin banyak uap yang dihasilkan, maka tekanan uapnya juga akan semakin besar. Nah, lalu bagaimana jika dalam pelarut atau dalam air tersebut kita tambahkan zat terlarut ya? Nah, coba teman belajar perhatikan gambar yang ada di layar, di mana pada Erlenmeyer pertama terdapat zat pelarut murni, sedangkan pada Erlenmeyer kedua terdapat zat pelarut yang sudah dicampurkan dengan zat terlarut. Dari kedua Erlenmeyer tersebut kita bisa lihat bahwasanya Erlenmeyer pertama menghasilkan lebih banyak uap dibandingkan dengan Erlenmeyer yang kedua. Artinya tekanan uap pelarut murninya lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan uap larutan. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai penurunan tekanan uap atau delta P dengan cara mengkurangkan tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutannya. Kita bisa simbolkan rumusnya yaitu delta P sama dengan P0 min P. Nah, selanjutnya menurut teman belajar, apakah terdapat hubungan antara konsentrasi dan tekanan uap ya? Nah, menurut Mary Roth, terdapat hubungan antara konsentrasi dan tekanan uap, di mana ia menyatakan bahwasanya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murninya. Jadi, jika kita tuliskan dalam rumus, maka kita dapatkan tekanan uap larutan atau P sama dengan tekanan uap pelarut murni atau P0 dikali dengan fraksi mol pelarutnya atau XP. Nah, Mary Roth juga menyatakan bahwasanya banyaknya penurunan tekanan uap sebanding dengan hasil kali fraksi mol terlarut dan tekanan uap pelarut murni. Jika kita tuliskan dalam bentuk rumus, maka kita dapatkan delta P yaitu penurunan tekanan uap sama dengan P0 yaitu tekanan uap pelarut murni dikali dengan fraksi mol terlarutnya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan 3 buah rumus yang bisa digunakan untuk menentukan nilai
penurunan tekanan uap pelarut murni, dan tekanan uap larutan. Yaitu yang pertama ada rumus delta P sama dengan P0 min P, lalu delta P sama dengan P0 dikali XT, dan P sama dengan P0 dikali XP. Nah, semoga video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.